13 tahun. Dalam membiasakan budaya literasi anak di rumah seperti apa? Aduh, dengan ada handphone, gadget, semua yang internet, semua hal yang bisa diakses, ngajak anak untuk membaca buku itu bukan hal yang mudah. Jangankan anak, kita orang dewasa aja ngelihat buku udah kayak tergoda banget ya, ada gadget yang kita bisa tinggal nonton aja atau nggak kita baca berita pendek-pendek doang gitu. Tapi aku sebagai orang yang merasakan manfaat ketika membaca buku secara fisik dan secara utuh gitu loh. Jadi emang buat aku itu menjadi PR besar aku sama Mas Hanung, kita juga berjuang karena buat aku minta anak untuk membaca buku, suka baca buku di era sekarang itu berjuangnya luar biasa banget. Jadi alhamdulillah yang paling gede udah mulai suka baca novel karena mungkin pengaruh dari teman-temannya juga gitu kan. Terus anakku yang kecil sekarang sebelum tidur pasti dia selalu nyari buku gitu kan. Cuman ya gimana untuk menjaga ininya aja kan, anakku juga banyak banget karakternya beda, passionnya beda. Makanya di rumah tuh udah kayak toko buku, tapi ya gimana supaya buku itu mau diambil dan dibaca sama mereka. Jadi nyari buku yang gambarnya menarik, yang cerita-ceritanya juga seru gitu. Tapi tadi sempat menarik ada challenge bahwa untuk menghabiskan berapa buku dalam satu minggu itu emang tips. Mas Hanung sampai di titik saking berjuang ya, kalau kamu baca buku ini selesai, Abi kasih uang. Sampai di titik itu awalnya untuk menanamkan mati, soalnya kayak gimana supaya nih anak mau baca buku, karena kayak zaman aku sama zaman Mas Hanung buat baca buku tuh saatnya kita jalan-jalan kayak kita sekarang browsing lah, kita browsing di handphone terus buka internet lihat berita ABC. Itu zaman kita dulu kan kita harus baca buku karena nggak ada pilihan, medianya cuma buku. Nah gimana menanamkan si anak mau melakukan ini lagi tuh tantangannya luar biasa. Makanya seneng banget ternyata pas dia udah SMP kelas 2 kelas 3 dia baru nunjukin suka baca buku, dia baru beli novel. Dan sekarang kalau dia beli buku tuh aku tuh happy-nya tuh kayak aduh seneng banget, kayak ayo beli 3, beli 4, beli 5 gitu, saking happy-nya karena akhirnya tercapai juga dia. Ternyata emang ada masa-masanya. Screen time-nya berapa jam Pak biasanya? Screen time biasa 3 jam. Iya, 3 jam karena sekarang banyak pelajaran sekolah yang menuntut dia untuk googling juga. Jadi kayak tapi kalau dari keluarga sendiri ada budget khusus nggak sih buat beli buku? enggak sih, cuman emang aku sama Mas Hanung kalau disuruh ngeluarin uang buat beli buku harganya agak mahal karena kan anakku yang gede tuh senangnya kayak buku bahasa Inggris gitu kan. Jadi buat kita nggak masalah, itu kita malah happy banget karena itu adalah bentuk investasi. Ketika anak tuh suka baca buku, investasi banget. Jadi kita nggak berat dibanding harus beliin mainan, harus beliin yang lain-lain, itu lebih enteng kita ngeluarin uang buat gitu. Emang ada pengalaman apa Kak ketika mereka lebih banyak main gadget dibanding baca buku? Nah, kalau cara ngobrolnya beda. Jadi ketika anak main gadget, ketika gadgetnya dia taruh, diajak ngomong tuh udah kayak, ya, gitu kayak udah males, udah kayak orang bete, energinya tuh nggak enak gitu. Tapi kalau baca buku, kayak Sibil kalau habis baca buku, dia kayak, Bi, tahu nggak sih ini diskusi. Dia pengen ngebahas si buku itu sama kita gitu. Jadi beda banget. Makanya aku selalu berharap semoga anak-anak juga tumbuh jadi anak-anak yang pecinta buku juga sama kayak aku sama Mas Hanung. Karena aku sama Mas Hanung ada umur 13 tahun. Tapi ketika kita ketemu pertama, kenapa kita juga bisa nyambung kan ngobrolnya ketemu gitu karena sama-sama suka buku gitu. Jadi dengan baca buku tadi kayak aku sepanggung sama anak umur 19 tahun. Aku nggak ngeliat dia sebagai anak 19 tahun. Aku rasanya kayak ngobrol sama seumuran karena wawasan dia, tutur katanya, pemakaian bahasanya, cara bicaranya itu udah sama yang umur 30-an. Jadi emang dengan kita baca buku itu bisa menambah wawasan kita, lebih cerdas, kita lebih dewasa, itu bisa melewati umur yang standarnya gitu. Jadi keren banget. Ya, ini kan ada wacana dari pemerintah sendiri untuk membatasi penggunaan media sosial untuk meningkatkan kembali orang baca buku, anak baca buku. Kamu sendiri sebagai Sebenarnya ini gimana tanggapan? kebanyakan wacana ya. Karena kalau kita lihat di negara lain, salah satunya Australia itu, mereka udah nutup benar-benar media sosial buat anak-anak, ada batasan usia. Di Amerika juga kayak TikTok di stopin apa segala macam, itu aksinya nyata banget. Jadi kalau buat aku, kalau dari pemerintah bisa mensupport, buat kita ibu-ibu pasti lebih happy banget karena kita di rumah tuh berjuang banget untuk anak-anak nggak terlalu banyak pakai gadget gitu loh, nggak terlalu banyak pakai media sosial. Tapi kadang-kadang tuntutan dari sekolah, tuntutan dari tambahan les-les yang mereka itu menuntut ke sana gitu. Jadi itu juga agak
repot banget buat kita. Jadi kalau emang pemerintah, aku berharap nggak cuma wacana aja, karena itu sangat membantu kita ibu-ibu supaya yang dibutuhin nggak cuma ibu di rumah. Kan kalau kayak aku di rumah, aku punya peraturan seperti apa nggak disupport sama pemerintah atau enggak ibu-ibu yang lain, akhirnya jadi kayak aku yang rese sendiri gitu. Jadi seneng banget sih kalau negara ikut bantu. Tapi batasannya berapa sih usia anak boleh main media sosial dan Sebenarnya buat aku SMP kelas 3 mungkin ya. Jadi usia anak yang matang. Karena di situ kan terlalu banyak orang yang komentar lah, misalnya kayak komentarin secara fisik lah atau apa gitu. Ketika anak udah siap, udah yakin sama dirinya, dia percaya sama dirinya gitu kan, itu udah lebih aman buat dia. Tapi kalau anak-anak baru ABG gitu kan lagi perubahan apa ya, hormon, perasaan dan lain-lain, ketika dia masuk ke media sosial banyak yang berkomentar, banyak orang yang bisa mudah kasih message, dia masih labil, itu bahaya. Sejauh ini pengawasan media sosial terhadap anak gimana? Mungkin di sekolahan juga aku termasuk ibu yang paling rese, bahkan anak orang goals. Jadi sekarang karena aku mantau masih semua media sosial, buat aku gini, anak itu berhak atas dirinya, at least ketika di usia hukum dia sudah diakui. Ketika di negara lo udah diakuin sebagai seorang dewasa yang bisa bertanggung jawab akan dirinya, di situ baru aku nggak gangguin dia secara privacy dari ini. Karena banyak ibu-ibu juga yang ngerasa privacy, lu masih bacain WhatsApp anak kamu masih bacain DM, media sosialnya masih terhubung sama kamu. Mereka udah berhak lagi punya punya apa namanya punya privacy sendiri. Buat aku enggak. Karena buat aku mereka boleh punya itu semua ketika mereka udah diakui secara hukum di Indonesia. Mereka baru udah dewasa gitu. Jadi aku termasuk yang rese, aku masih memantau dan alhamdulillah aku banyak menemukan dan wording ibu-ibu temennya anakku kayak kayaknya anakku gini deh, coba cek deh, masa sih gitu kan. Nah itulah takutnya kebablasan secara privacy anak di usia yang sebenarnya belum sanggup mereka menghandle. Ini anak-anak terganggu nggak dengan metode itu? Ganggu lah, aku rese banget, cuman aku tetap punya cara. Aku tetap punya cara supaya anak-anakku juga nggak merasa nggak bisa gerak, ntar teman-temannya jadi nggak mau main sama dia karena mawahnya rese itu. Aku tetap ngejaga juga.